Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Widya Nurwani Dwi Jayanti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Mandalika dengan nomor induk mahasiswa 250404302 program studi bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Irul, silakan dipimpin doanya, Nak. Wah, siap. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita diberikan kelancaran untuk hari ini ya, tanpa ada hambatan sedikit pun. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Tapi sebelum ice breaking, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya? Ya. Berarti sehat wa'afi? Ya. Ice breaking-nya itu hanya ada dua kata, dua binatang, yaitu ayam dan bebek. Jadi tugas anak-anak hanya mengikuti apa yang Ibu katakan. Ya, kita tes dulu. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Bebek, bebek. Bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Fokus berarti. Oke, hebat, berarti pada fokus ya? Nggak tahu ya? Belum fokus ya? Sekali lagi apa gimana? Udahlah, cukup, kan udah tertebak. Boleh minta tolong bacakan, Nabila. Bimbingan klasikal adalah? Bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok siswa satu kelas dalam lingkungan kelas berjadwal. Ya, kita ini sedang melakukan bimbingan klasikal supaya kita bisa mendapatkan pemahaman dan informasi apa yang mau kita dapatkan. Karena kita membahas materinya itu kurangnya rasa percaya diri, nanti kita akan mendapatkan materi tersebut. Ya. Kemudian di sini ada tujuannya. Peserta didik dapat berperilaku secara tepat sesuai dengan kemampuan dan keunikan diri dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi di sini tujuannya supaya kalian bisa melakukan apa yang kalian suka, tetap di ranahnya positif, bukan negatif, ya. Kurangnya rasa percaya diri. Ini yang pertama, ada pengertian kurangnya rasa percaya diri. Mungkin selain yang Ibu jabarkan di situ, apakah ada yang tahu? Enggak ya, kita bahas sama-sama ya. Kurangnya percaya diri adalah perasaan ragu, cemas, dan tidak yakin akan kemampuan diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, bawaannya kita ragu, kita nggak bisa. Padahal kalau belum dicoba kan kita belum tahu ya bisa atau enggak. Jadi itu termasuk kurangnya rasa percaya diri. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Menurut Harlock 2001 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri ialah satu, orang tua. Kenapa orang tua? Karena kita sejak dilahirkannya pun pendidikan yang utama itu dari orang tua. Jadi gimana pemahaman dari orang tua ketika kalian ingin mengeluarkan sesuatu yang excited dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua ada rasa aman. Nah ini, rasa aman ini terbentuk dari pertama kita itu di rumah seharusnya. Jadi ketika kita di rumah merasa aman, maka kita keluar pun jadi merasa percaya diri. Kemudian yang ketiga ada kesuksesan. Kesuksesan, ketika kita meraih cita-cita mungkin yang lebih tinggi ya, itu ada mengalami dan melewati tahap-tahap yang banyak juga. Karena itu, kesuksesan itu biasanya diminati dengan orang-orang yang mempunyai sikap rasa percaya diri yang tinggi. Jadi kesuksesan itu dilakukan dengan hal-hal yang besar. Jadi kalian itu perlu mencoba, apa sih
Misalnya ya kemampuan kita seperti apa, itu juga harus perlu dicoba. Kemudian yang ketiga ada dampak kurangnya percaya diri. Yang pertama kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Ya, karena kesulitan komunikasi itu juga dampaknya ada dari kurangnya percaya diri itu. Kita susah berpendapat, susah mencari teman, itu susah juga karena interaksi sosialnya juga kurang. Kemudian yang kedua ada masalah kesehatan mental. Rata-rata orang yang mempunyai kurangnya rasa percaya diri itu mempunyai pikiran yang negatif. Itu lama-lama bisa membuat kalian menjadi depresi dan stres. Jadi kalau kalian mempunyai kemampuan silahkan diluapkan atau ikut ekstrakurikuler dan lain-lain. Ya, mungkin itu melalui hobi biasanya. Kemudian yang ketiga ada penurunan kualitas hidup. Tidak merasa bahagia, merasa paling menderita sendiri. Itu termasuk kurangnya rasa percaya diri. Yang keempat ada kesulitan dalam membuat keputusan. Merasa tidak bisa mengambil keputusan. Misalnya menjadi ketua kelompok, tidak bisa membawa anggota-anggotanya, padahal belum dicoba. Itu baru saja mau memulai tapi tidak mau memulai karena rasa ketidakingintahuan dan rasa takut itu. Kemudian menghindari mencoba hal baru, tidak mau dan tidak ingin bereksperimen. Jadi maunya di zona nyaman itu, tidak mau keluar dari zona nyaman itu. Kemudian ada manfaat percaya diri. Yang pertama ada percaya diri bisa mengendalikan berbagai hal. Apa? Yang pertama, ini yang biasanya dilalui sama anak-anak yang sekarang ini masih labil-labilnya. Yang pertama, tidak mudah mengolah emosi. Suka marah, suka tersinggung, rasa ingin tahunya tinggi, tapi tidak mau disalahkan. Itu sering sekarang anak-anak sekarang. Yang kedua ada percaya diri bisa membuat hidup lebih menyenangkan. Nah, itu tadi, ketika kita tidak memikirkan dan membandingkan diri sama orang lain. Misalnya, gak membandingkan diri, oh dia lebih ini, dia lebih itu kita membuat kita menjadi lebih bahagia malahan. Bersyukurlah intinya. Kemudian yang ketiga ada percaya diri membuat diri sendiri menjadi lebih yakin, lebih bisa. Oh saya bisa ujian misalnya. Tahun kemarin saya dapat nilainya misalnya 70. Bukan ambisi ya, beda ya. Dengan cara kita belajar segala macam, apa diskusi dengan teman-teman, saya yakin saya bisa mendapatkan nilai 80 naik ya berarti kan. Kemudian ada percaya diri bisa meningkatkan kemampuan belajar. Dari yang biasanya mungkin nih pernah diremehkan sama teman-temannya. Nilai kamu jelek sih, emang kamu ngapain aja di rumah gitu. Itu bisa jadi untuk motivasi diri kalian, itu biasanya yang punya mental kuat itu seperti itu. Kemudian yang terakhir percaya diri bisa membuat diri sendiri memiliki mental yang kuat. Nah itu tadi, mental yang kuat itu seperti ini, berpikirnya ya, masalahnya besar, tapi kita pasti bisa mengatasi gitu. Jadi udah positive thinking duluan, bahwa bisa kok saya melakukan ini, bisa kok saya menyelesaikan masalah ini gitu kan. Misalnya lagi berantem sama temen gitu, masalah cowok biasanya ya kan, masalah cowok bisa kok saya baikan dengan cara harus temennya itu juga harus membuka diri gitu. Jadi sama-sama menyadari kesalahan satu sama lain. Kemudian ada ciri-ciri kepercayaan diri yang tinggi. Nah ini ya yang Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ada bersikap tenang di dalam mengerjakan sesuatu. Nih, jangan mengandalkan teman ketika kalian ujian segala macam. Oh saya mau tanya aja lah, tapi nanti ujungnya apa? Tertinggal, jadi membuat kalian panik, cemas, jadi takut salah, jadi ujungnya nilainya jelek gitu. Jadi awal-awal emang harusnya bersikap tenang di dalam mengerjakan sesuatu, pasti bisa untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua ada mampu menyesuaikan diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Menyesuaikan diri itu biasanya ya, kalau orang yang mempunyai kepercayaan tinggi itu biasanya kayak mengimbangi temannya. Bukan masuk loh ya, tapi mengimbangi. Oh teman saya mudah emosi, kayaknya saya harus bisa meredam emosinya. Gimana sih caranya kalau misalnya teman saya marah, berarti saya harusnya lebih dingin gitu. Kalau kadang-kadang itu persahabatan sih biasanya. Ya, terus yang kedua ada mampu menyesuaikan diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Memiliki kemampuan bersosialisasi, yaitu bersosialisasi. Kalau kita tidak berani berpendapat, berkenalan, misalnya takut ditolak bukan dalam arti
nembak pacar gitu bukan ya. Arti tolak tuh mau temenan tapi takut kalau temennya nggak menerima dengan baik. Nah itu sudah termasuk ciri-ciri yang rendah. Jadi kalau misalnya mau mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, pede aja. Walaupun dia maksudnya nyapanya nggak sering sama kita, udah tetap aja kita mau kenalan dan berpendapat dan bersosialisasi dengan baik. Kemudian memiliki kemampuan yang memadai. Nah itu tadi. Kenapa kalau memiliki kemampuan yang memadai itu biasanya belajar, ujian. Ujian itu biasanya kalian tuh kan biasanya kadang-kadang mohon maaf ya, mengandalkan temannya yang pintar gitu. Tapi coba sesekali, kalau misalnya kita mantap, udah belajar, mantap mengerjakan, pasti bisa gitu kan. Dengan materi yang ada yang dipelajarin oleh gurunya. Kemudian ada selalu berpikir positif. Nah, positive thinking. Beda ya, percaya diri yang tinggi dengan positive thinking itu biasanya kalau misalnya sombong jatuhnya, kalau misalnya itu. Tapi kita tidak boleh sombong juga, mempunyai kepercayaan tinggi cuma tetap rendah hati. Dan yang ada lagi selanjutnya percaya akan kompetensi atau kemampuan. Kemampuan kalian di mana? Kalau misalnya kalian merasa tidak bisa, berarti kalian harus belajar. Tidak boleh egois ya. Kalau misalnya kita harus bertanya dengan teman, bertanya. Itu juga membantu kalian untuk oh iya, mungkin kemampuan saya di sini gitu. Oh, mungkin saya kurang ini. Bolehlah kita belajar bareng seperti itu. Kemudian ada punya pengendalian diri yang baik. Itu tadi ya, pengaturan emosi. Biasanya laki-laki suka emosi, dikendalikan, kemudian memandang keberhasilan atau kegagalan tergantung dari usaha diri. Kalau kalian nggak usaha, mau gimana lagi kan? Jadi kalau misalnya kita mempunyai cita-cita yang besar, ya harus berusaha. Misalnya ada yang mau jadi tentara dari dini, tidak boleh merokok, fisik, belajarnya, dan lain-lainnya. Itu juga tergantung usaha dari kita sendiri. Kemudian memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri. Realistis kenapa? Semua orang pasti punya harapan ya. Punya harapan mau seperti apa, mau seperti apa. Tapi kan kembali lagi ke diri kita. Kalau ke diri kita mampu melakukan, pasti kita bisa. Cuma kadang-kadang sudah pesimis duluan. Jangan ya. Ciri-ciri kepercayaan diri yang rendah. Yang pertama gugup. Sering gugup. Yang kedua mudah cemas menghadapi masalah. Yaitu wajar. Karena kita mungkin baru awal menghadapi masalah. Gimana cara penyelesaiannya gitu kan. Tapi perlahan-perlahan pasti bisa bakal dilewati. Yang pertama pokoknya jangan sampai down, jangan sampai depresi, segala macam. Itu semua kan bisa dibicarakan dengan baik, diselesaikan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, dihadapi. Tanggung jawab. Sulit meredakan ketegangan dalam situasi tertentu. Tidak melihat kondisi. Misalnya lagi sholat, kadang-kadang anak-anak karena emosinya meledak-ledak, jadi tidak bisa mengontrol emosi. Tiba-tiba langsung marah aja tanpa ditanya kenapa, ada apa. Itu kebiasaan biasanya. Jadi sekarang kita coba perlahan-lahan. Bukan untuk merubah ya, sedikit-sedikit belajar mengolah emosi itu seperti apa, gimana gitu. Kemudian ada cenderung tergantung pada orang lain. Nah, kayaknya sering ya. Sering apa enggak? Enggak ya? Oh, enggak. Berarti sudah mulai mengolah emosi, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian ada cenderung menolak pujian yang diberikan padanya nih. Misalnya tadi Ibu misalnya memuji kita, cantik enggak Bu? Enggak, saya enggak cantik gitu. Nah, itu juga termasuk mempunyai ciri-ciri kepercayaan diri yang rendah. Jadi dia rendah hati tapi ketika kita memuji tidak oh makasih gitu, tapi malah melakukan enggak Bu, saya enggak gini gitu. Itu termasuk mempunyai ciri-ciri kepercayaan diri yang rendah. Kemudian selalu menempatkan diri sebagai yang terakhir. Padahal bisa, tetapi sepertinya pura-pura tidak bisa. Bukan pura-pura sebenarnya. Lebih ke masih takut, mengeluarkan pendapat masih maju mundur itu. Tolong diubah ya nak, kalau misalnya belajar juga, kalau misalnya tunjuk tangan siapa, kalau misalnya nggak tahu, nggak paham, silakan tanya. Kalau misalnya paham, berarti kalau misalnya tugas ada yang dikerjakan, berarti harus bisa mengerjakan. Kemudian pesimis.
mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif, mudah menyerah. Di sini ada cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri. Bukan berarti memilih teman dan menyeleksi teman. Tetapi mungkin di dalam pertemanan itu ada yang mempunyai ciri-ciri percaya dirinya rendah, ada yang tinggi. Nah, biasanya kalau yang tinggi itu biasanya ya suka merangkul. Udah ayo jawab aja, biasanya seperti itu. Jadi melengkapi satu sama lain. Kemudian membuang rasa takut. Kalau kalian setiap hari dihantui rasa-rasa takut, terus setiap hari kalian nggak bakal maju-maju dan berkembang. Jadi coba, ibu nggak minta kalian berubah ya, tapi coba perlahan belajar. Kemudian objektif menilai diri sendiri ya, paling nggak mempunyai tahulah kelebihan diri kita tuh seperti apa, mungkin kekurangannya seperti apa gitu. Paling nggak itulah dua itu yang kalian tahu di dalam diri kalian. Kemudian melakukan pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, berpikir polanya yang sehat, jangan suzon terus sama teman, ya, gitu ya. Oke, ini terakhir materi yang ibu jelaskan, tapi ibu ada satu video, tonton ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak percaya diri? Atau justru kamu malah sering ngerasa nggak percaya diri? Karena alasan apapun itu, aku yakin bahwa kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya nggak percaya diri. Mau itu saat ingin ngomong di depan banyak orang, atau saat kita ngeliat orang lain yang memiliki banyak banget pencapaian lebih dari diri kita. Seketika, rasa percaya diri kita yang awalnya tuh sangat tinggi, tiba-tiba hilang ketika berada di kondisi seperti itu. Dampak yang akan timbul dari hilangnya kepercayaan diri kita pun juga itu beragam banget. Bisa mulai dari selalu minder ketika ingin berpendapat, adanya rasa malu yang menemani kita kemanapun kita pergi, selalu overthinking setiap memulai sesuatu, dan masih banyak banget lagi dampak yang akan timbul karena kita nggak percaya diri. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial maupun di dunia nyata juga merupakan Itu ibu mau tanya, ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Cukup ya. Kita diskusi kelompok, ibu sudah bagi kelompoknya seperti ini, kita bagi aja langsung soal dan jawabannya ya. Ya. Oke. Silakan dikerjakan diskusi ya. Ya, ditulis di sini. Kan ada 4 soal, pas satu dengan diskusi. Satu-satu pas. Udah sampai mana? Yang satu.
gimana pengalaman masa lalu dan dijelaskan doang. Tadi yang memperhatikan pasti tahu, nggak memperhatikan nggak tahu, lengak-lengok. Udah belum? Belum. Oke. Kelompok sudah mengerjakan, jadi Ibu minta tolong untuk masing-masing kelompok mempresentasikan. Jadi Ibu tunjuk aja ya, satu-satu ya. Per kelompok. Pertama kelompoknya Gufron dulu. Poin yang kedua. Silakan dibaca. Ya, isinya apa? Saya merasa lebih sadar terhadap diri sendiri. Alhamdulillah. Selama ini Gufron kayaknya kurang sadar ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan belajar bersama-sama.
Jadi Gufron mungkin ketika kita sudah melalui materi ini, Gufron lebih sadar akan mungkin sadar kalau sudah bawa percaya dirinya seperti ini, kurangnya di sini nanti bisa diperbaiki sama Gufron. Yang kedua ada kelompoknya Arfa. Jelaskan bagaimana pengalaman masa lalu kalian di poin yang ketiga. Dibaca. Saat saya masih kecil, saya pernah diejek teman-teman karena cara bicara saya yang dianggap aneh. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa menjelaskan atau sedikit saja yang kalian tangkap bahasa kaliannya seperti apa? Ayo, silakan. Jadi, kenapa harus insecure? Jangan insecure kayak aku. Jadi kita sudah mencontohkan, jangan insecure, bersyukur memiliki yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kesimpulan juga, Ibu sudah menyimpulkan. Untuk bahan kalian juga ini ya, sebentar. Kesimpulannya, seorang yang percaya diri selalu mempunyai keberanian untuk menjalani hidupnya. Ia akan berusaha untuk selalu menunjukkan kemampuannya dengan prestasi yang dicapainya. Hal yang paling penting adalah seorang yang percaya diri selalu bisa menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Ya, jangan lupa bersyukur sama Allah karena sudah dikasih badan yang sehat, badan yang lengkap ya. Tidak boleh insecure lagi. Ya, mungkin itu aja yang Ibu dapat sampaikan. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin membagikan lembar evaluasi nanti diisi kemudian dikumpulnya setelah kegiatan, ya. Ini satu ya, betul. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, kan belajar ya semuanya ya. Nanti itu diisi, itu nanti dikumpulnya setelah kegiatan. Karena kita tadi mulainya ditutup dengan berdoa, maka kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, Irul dipimpin doanya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu keluar dari ruangan ini, sebelumnya Ibu tanya dulu. Hari ini pelajaran Ibu gimana? Menyenangkankah atau kurangkah atau bagaimana? Ya, kita berbagi ilmu ya, sama-sama belajar. Ibu juga masih sama-sama belajar. Kita hari ini membahas tentang kurangnya rasa percaya diri. Semoga itu membuka ladang ilmu buat kalian dan Ibu juga. Nanti ke depannya siapa tahu kalian bisa mengintrospeksi diri kalian seperti apa, kurang apa, kemudian saya harus apa, itu bisa nanti diperlakukan dengan bagus, dengan baik. Kalau misalnya, Bu, saya pengen dong minta videonya, minta materinya, boleh banget. Nanti Ibu kasih ke kalian untuk dibaca-baca di rumah. Siapa tahu itu menjadi motivasi buat kalian. Habis Ibu ada jam pelajaran lagi? Oke, terima kasih untuk hari ini ya, Ibu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.